Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kembali saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari para subscriber yang ada di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan di dalam keterangan saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan, khususnya bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Gisel Lawati. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Semoga Abah sehat selalu. Amin. Abah, pada saat tawaf atau sa'i, kita pusing, terus kita bawa minyak kayu putih di tas. Dan kemudian memakainya, apa boleh? Semoga dijawab Abah. Insyaallah Abah jawab. Kemudian juga, ini pertanyaannya hampir sama. Karena ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, ini cukup dua saja sih yang saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari akun NDY77. Abah, kalau sudah niat umroh, apa boleh menggunakan minyak kayu putih, balsem, salon pas, karena lagi sakit kepala? Baik, Abah akan jelaskan, akan terangkan. Bila Bapak Ibu kondisinya ya terkadang suka sakit kepala, umpama kalau bepergian atau umpama lagi kurang sehat. Nah, ini saya akan memberikan tipsnya ya, dengan harapan terutama masalah ibadah umrohnya Bapak Ibu lancar. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, larangan ihram, karena Bapak Ibu ini kan sedang melaksanakan ibadah umroh ya. Apabila sudah niat ihram, kemudian diucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Apabila dilanggar, maka terkena dam. Apa saja diantaranya larangannya? Larangannya diantaranya ya, baik untuk laki maupun perempuan dilarang memakai wangi-wangian apabila setelah niat ihram diucapkan. Ya, jadi setelah niat ihramnya diucapkan berarti sudah niat, maka berlakulah larangan. Ya, diantaranya tadi bagi laki maupun perempuan dilarang memakai wangi-wangian. Nah, pertanyaannya, apa boleh pakai salon pas tadi, terus pakai minyak kayu putih, pakai balsem, pakai ada yang minyak cap kampak, pernah saya perhatikan tuh. Kemudian juga pakai minyak kayu putih udah. Ada namanya apa tuh? Pertanyaan kemarin tuh di kolom komentar itu press-care. Nah, benda-benda tersebut apakah boleh dipakai pada saat orang itu sudah niat ihram? Ya, jawabannya Bapak Ibu, apabila benda yang disebutkan tadi ternyata mengeluarkan aroma wangi-wangian, mengeluarkan aroma wangi-wangian, contoh press-care umpamanya, itu kan biasanya kalau kita sakit kepala, pusing, dioles-oles ada yang model roll atau apa ya, itu kalau kita cium ternyata mengeluarkan aroma, berarti itu termasuk wangi-wangian, karena mengeluarkan aroma. Beda umpama kita mencium tisu, ya contoh tisu aja nih. Tisu kita cium yang tidak, tisu biasa yang kering kita cium ya biasa saja, tidak ada wanginya. Ya. Kemudian umpamanya balsem. Balsem kita cium saja, oh ternyata ini mengeluarkan aroma, menyegarkan. Bahkan kalau misalnya di pesawat umpama pada saat Bapak Ibu pakai itu yang namanya balsem, insya Allah di sebelahnya juga mencium aroma balsem, wangi balsem. Begitu juga kayu putih, insya Allah saya juga sering pakai kayu putih. Nah, itu mengeluarkan aroma tertentu, yaitu wangi kayu putih.
Nah, untuk kehati-hatian, ya, saya sarankan supaya jangan memakai, ya, jangan memakai benda-benda tersebut atau barang-barang tersebut jangan digunakan pada saat sudah melakukan niat, pada saat sudah melafalkan niatnya. Dipahami ya? Nah, terus bagaimana apabila Bapak Ibu ini umpama naik kendaraan sering pusing, pada saat tawaf dikhawatirkan umpama ngelihat orang banyak kelayangan, umpama pusing ya. Terkadang saya sendiri juga kalau ngelihat orang banyak tuh terkadang ya, apalagi kondisinya lagi kurang fit, itu biasanya suka pusing. Nah, untuk mengatasi itu Bapak Ibu, saya sangat menyarankan, dan ini juga biasanya saya lakukan Bapak Ibu, ya, karena saya sendiri juga terkadang kalau naik bis, ya, kalau naik bis itu suka pusing. Jadi kalau umpama ya mau umroh, terkadang saya minum obat sakit kepala, kalau saya cocoknya merek Bodrek. Jadi minum dulu agar apa? Ya, berharap ya, agar Allah memberikan kesehatan, tidak sakit kepala. Itu ya. Jadi tipsnya sebelum berangkat umroh diusahakan agar tidak pusing. Di dalam perjalanannya diusahakan minum obat sakit kepala. Itu ya. Kemudian umpama terjadi pusing di tengah jalan, umpamanya sudah niat ihram, kalau obat kita minum Bodrek, kita minum apa umpama tidak apa-apa. Ya, karena itu merupakan obat tapi juga bukan digunakan obat tersebut juga tidak mengeluarkan wangi-wangian. Ya biasa namanya obat ya. Boleh kita minum obat di perjalanan umpama sakit kepala. Kemudian pada saat Bapak Ibu datang dari arah Madinah itu kan membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam. Ya, sampai ke hotel di kota Mekah, kemudian umpama 1 jam kemudian beberes dan sebagainya, biasanya langsung melakukan perjalanan untuk melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya, yaitu tawaf dan sa'i. Itu sebelum pergi diusahakan minum obat sakit kepala terlebih dahulu. Nah, itu merupakan tipsnya agar Bapak Ibu ya, harapannya mudah-mudahan bisa lancar ibadahnya, tidak sakit kepala. Itu merupakan tips dari saya seperti itu. Ya, dipahami ya Bapak Ibu? Jadi diusahakan ya. Karena ada tempo hari ada yang bertanya juga. Pada saat itu ada ibu-ibu yang sudah niat ihram, kemudian karena dia batuk-batuk dan sebagainya, sebelahnya tuh tetangganya malah mengeluarkan presker, mengeluarkan macam-macam lah itu ya. Nah, disinilah letaknya saya memberikan pengetahuan agar apa? Agar bisa sejauh-jauhnya menjauhi larangan berihram agar tidak terkena dam. Dipahami ya? Seperti itu jawabannya. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari akun Kartiningsih. Sehat selalu Abah. Amin. Waktu saya ambil mikot di Bir Ali, waktu itu saya batuk, kemudian suara hampir hilang. Hampir hilang katanya suaranya. Mungkin ya serak ya. Saya dikasih pitser untuk diusapkan ke leher. Ya, semacam kayu putih lah seperti itu. Nah, itu kemudian saya tanya ke mutawibnya. Itu tidak boleh. Nah, tolong jawaban Abah. Nah, jawabannya seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi pitser atau apalah, ya, berupa benda yang wangi, ya, diusahakan supaya dijauhi. Ini mutawibnya juga bilangnya ya, tidak boleh. Memang betul tidak boleh. Namun, ya, saya khawatir karena pernah ada kejadian. Jadi jamaah itu sepertinya naik bis menuju ke Mekah itu kurang sehat. Kemudian tetangga sebelahnya itu, ya, rekan sebelahnya itu memberikan obat-obatan yang dioleskan yang wangi dan lain sebagainya. Ditanyakan ke mutawibnya, sudah dioles-oles tuh baru nanya. Jawaban mutawibnya akhirnya, sudahlah diniatkan saja obat.
Nah, dengan adanya kata-kata yang seperti itu, Bapak Ibu, ya, insya Allah mungkin ya, mutawifnya udah yang penting mah lancar, yang penting bisa nyampe ke Mekah. Karena apa? Karena mungkin sudah dioles-oleskan, sudah dipakai. Ya. Namun, ya, insya Allah mutawifnya juga tahu kalau itu larangan. Ya, justru dengan adanya jawaban saya, ya, keterangan dari saya ini, ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh. Lanjut, ada pertanyaan lagi. Ini dari Kuswanto. Abah, selama perjalanan 6 jam, 6 jam berarti dari Madinah ke Mekah, kalau batal wudhu atau kebelet ingin buang air, itu di mana posisi dalam bis? Nah, ini perlu difahami Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu ke mikot, kemudian sholat 2 rakaat, naik ke bis, kemudian mengucapkan atau mensuarakan niatnya, labbaik Allahumma umrotan, niat dalam hati, ingin melaksanakan umroh karena Allah. Di situ Bapak Ibu tidak wajib punya wudhu. Umpama batal, kentut, itu tidak apa-apa. Ya, jadi bukan berarti harus punya wudhu, tidak wajib. Nah, kemudian bagaimana kalau pada saat perjalanan kan jauh ya, kurang lebih insya Allah 6 jam. Ada yang kebelet pipis, ada yang ingin BAB umpama. Bagaimana? Insya Allah yang sudah-sudah bisnya itu tersedia tempat pipis dan BAB. Ada. Ya. Saya sendiri juga pernah menggunakannya untuk kencing ya, untuk pipis. Ya, insya Allah ada. Namun ya, di sini ya, supaya Bapak Ibu hati-hati dalam menggunakan airnya karena memang airnya terbatas, diusahakan bawa tisu. Ya, diusahakan bawa tisu tapi jangan yang wangi pada saat mau bepergian, mau berangkat ke Mekahnya. Agar umpama kita setelah pipis atau buang air besar itu bisa dibersihkan. Selain di situ ada air juga kita usahakan pakai tisu supaya lebih bersih dan bisa mensucikannya. Itu ya. Jadi pertanyaannya, jawaban yang tadi, pertanyaan ini saya jawab, tersedia, insya Allah tersedia di dalam bis tempat untuk buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian ini ada pertanyaan dari Agustin. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau kita ingin sholat di Hijr Ismail atau mencium Hajar Aswad, apakah waktunya ketika tawaf sunnah berlangsung? Dan kalau pas ada kesempatan, misal pas putaran ketiga ada kesempatan, kemudian langsung masuk ke Hijr Ismail sholat. Lalu kita sholat di Hijr Ismail, setelah itu tawaf lagi sampai 7 kali putaran. Mohon penjelasannya. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf, tuntunannya ya, berarti Bapak Ibu ya, khusyuk untuk melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Dimulai dari pojok Hajar Aswad. Ya. Kalau bisa mencium Hajar Aswad atau mengusap silahkan. Tapi kan insya Allah saat ini ya kemungkinan besar ya tidak bisa, berarti isyarah. Ya, isyarah pakai tangan kanan menghadap ke Ka'bah, posisikan tubuhnya ke Hajar Aswad, kemudian Bismillahi wallahu akbar diucapkan. Bukan dalam hati ya, langsung ucapan kemudian melangkah. Itu yang namanya tawaf. Nah, dilakukan sebanyak 7 putaran. Pada saat Bapak Ibu melaksanakan tawaf, berarti khusyuk. Umpamanya ada di Hijr Ismail longgar. Ya. Ini kan kita sedang tawaf itu ibadah. Sebagaimana orang yang sedang sholat. Ya. Kita bagaimana caranya supaya khusyuk dengan bacaan-bacaan zikirnya, dengan doa kita pada saat dari Rukun Yaman ke Hajar Aswad itu kan ada doanya. Ya. Doa sapu jagat. Nah itu saja. Berarti satu-satu diselesaikannya. Ya, terkecuali umpama pas pada saat di pojok Rukun Yaman, itu insya Allah orangnya tidak terlalu banyak. Kalau ada kesempatan untuk mengusap, kalau pas saat lewat itu
itu sunnahnya boleh diusap bukan dicium pada saat tawaf. Ya, pada saat kita keliling umpamanya, ya, mengelilingi Ka'bah berputar, tiba-tiba sekalian, ya, longgar bisa mengusap rukun Yaman, pojok rukun Yaman. Dikatakan rukun Yaman itu karena pojoknya itu menghadap ke negara Yaman, makanya dinamakan rukun Yamani atau rukun Yaman. Sunnahnya bagaimana tuntunannya? Diusap bukan dicium. Ya, di hadis itu diterangkan barang siapa yang bisa mengusap rukun Yaman atau Hajar Aswad, maka Allah akan menghapus beberapa kesalahannya, ya. Jadi pahalanya seperti itu. Bukan berarti pada saat tawaf kemudian malah ada kesempatan sholat di Hijr Ismail, malah sholat kemudian dilanjutkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu-satu pada saat tawaf, ya tawaf dulu sampai selesai. Nah, umpama ingin masuk ke Hijr Ismail, ya silahkan. Di waktu yang lain, umpamanya setelah selesai tawaf, ya, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, ya silahkan barangkali ingin sholat di Hijr Ismail, ya silahkan. Itu tuntunannya seperti itu. Kita lanjutkan lagi, ini ada pertanyaan dari Tine Wantania. Bayar lagi tidak ya kalau City Tour, Pak? Untuk perjalanan umroh, biasanya dari travel itu sudah menjadi satu paket. Misalnya, paket umroh 9 hari pulang pergi. Nah, di situ kita dapat apa saja? Umpamanya, kita dapat bimbingan manasik. Kemudian pada saat di Madinah, ada acara city tour ke tempat-tempat yang bersejarah. Umpamanya, kemudian di Mekah juga ada acara city tour-nya, itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Terkecuali pada saat Bapak Ibu ingin berbelanja. Terkadang kan suka diajak ke kebun kurma, tempat banyak jenis-jenis kurma, oleh-oleh. Ya silahkan, itu mengeluarkan uang pribadi. Ya, jadi untuk acara city tour itu tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, alias gratis, sudah ditanggung sama travelnya, baik bisnya maupun juga snacknya. Biasanya di perjalanan dikasih makan, ya. Jadi betul-betul dihormati Bapak Ibu, betul-betul diperhatikan yang namanya jamaah umroh ini karena merupakan tamu-tamunya Allah. Itu jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Nyonya Sumiati. Abah, saya mau bertanya, ketika saya berangkat umroh, selama saya ada di Madinah atau Mekah, keluarga saya di rumah dan para tetangga mengadakan pengajian. Ya. Untuk apa? Untuk kelancaran ibadah saya. Apakah itu termasuk riya, Abah? Jawabannya, ini perlu saya jelaskan Bapak Ibu. Memang terkadang, ya, zaman dulu keluarga saya juga seperti itu ya. Kalau ada yang berangkat haji, itu biasanya di rumahnya itu mengadakan acara, ya, acara umpamanya baca apa, ya, sampai kepulangannya. Nah, ini juga insya Allah ibu yang tadi, bagaimana kalau misalnya keluarganya, tetangganya berkumpul di rumahnya, ya, membuat acara agar katanya supaya selamat perjalanannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan Bapak Ibu, kalau yang namanya ibadah, agar ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi, itu ya, merupakan aturan-aturan dari Allah dan Rasul-Nya, berarti kita harus mengikuti syariat yang sudah ditentukan. Jangan membuat aturan-aturan di luar yang sudah ada syariatnya. Agar apa? Agar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi. Agar kita ibadahnya diterima. Ya. Karena Allah mengutus Nabi itu tujuannya agar memberikan contoh, ya, bagi umatnya, baik itu di dalam beribadah, dalam beramal, ya, dalam berperilaku, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh yang terbaik. Ada dalam Al-Quran itu diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada bagi kamu sekalian
di dalam diri Rasulullah SAW contoh yang baik. Ya, contoh perilakunya, cara beramalnya, semuanya ya, kita mengikuti Nabi kita. Nah, pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh atau haji, kemudian membuat acara baru, nah, itu saya menyarankan supaya jangan dilakukan. Walaupun umpamanya terlihat baik, terlihat bagus menurut kita. Tapi kalau memang syariatnya tidak ada, kalau namanya ibadah itu mengikuti syariat, mengikuti tuntunan. Jadi agama itu kita mengikuti agama, bukan agama mengikuti kita. Dipahami ya? Jadi kita berusaha agar pas nyocoki tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian bagaimana kan ini baik? Ya, membaca Al-Quran, berdoa agar umpama ibadah umrohnya, umpama selamat dan lain sebagainya. Betul itu memang baik, tetapi saran dari saya supaya jangan dilakukan karena khawatir ya, pertama amalannya tidak nyocoki dengan tuntunan Nabi. Ada dalam hadis diterangkan itu nantinya ditolak ya. Kemudian juga ya, tadi pertanyaannya apakah itu riya? Kalau untuk urusan riya ya, sesungguhnya yang namanya riya itu yang tahu itu diri kita dan Allah. Hanya saja kita jangan membuat pemicunya. Yang namanya pemicunya itu kan membuat sesuatu yang dapat akhirnya kita itu yang tadinya niatnya sudah karena Allah tiba-tiba berubah supaya begini, itu akhirnya niatnya tercampur. Ya, itu tergantung niatnya kalau riya. Ya, hanya saja saran saya jangan kita membuat pemicunya atau perantaranya sehingga kita akhirnya ya, terjerumus ke tadi salah niat atau misalnya niatnya yang tadinya sudah lurus akhirnya menjadi riya atau misalnya menjadi ya niatnya tidak karena Allah. Ya. Berarti kesimpulannya bagaimana dengan orang yang membuat acara tersebut? Ya, saya sangat menyarankan supaya tidak dilakukan. Kalau ingin Bapak Ibu selamat ya, di dalam ibadahnya karena ini perjalanannya sangat jauh, ya, bahkan waktunya juga cukup lama berhari-hari. Kalau kita punya keluarga, boleh kita minta didoakan cukup. Contoh, kita misalnya punya anak, punya orang tua meninggalkan, mohon doakan ya setelah selesai sholat. Atau misalnya, ya, tolong ya pada bangun malam, ya, sholat malam doakan, saya akan melaksanakan umroh atau haji. Ini perjalanan yang sangat jauh. Ya. Minta kepada Allah agar saya semuanya bisa lancar, bisa selamat. Itu boleh. Ya. Tapi kalau kita mengadakan acara yang tidak ada tuntunannya, saya sangat-sangat menyarankan supaya jangan dilakukan. Ya. Karena kalau saya terangkan jelas, ya, banyak hadis-hadis itu yang menentangnya, dikhawatirkan nanti ya hati Bapak Ibu rasanya bagaimana. Makanya saya sangat-sangat hati-hati di dalam memberikan ya, nasihat ini supaya apa? Supaya Bapak Ibu tenang, nyaman. Saya sedikit-sedikit meluruskan agar tuntunan tuntunan Allah dan Rasul-Nya ini bisa dilakukan Bapak Ibu dalam segala sesuatu yang menyangkut dengan ibadah, terutama di sini masalah ibadah umroh. Ya, jadi jawabannya diusahakan, saran Abah ya tidak dilakukan, cukup keluarganya saja mendoakan umpama sehabis sholat, kemudian juga umpama tengah malam, ya, sepertiga malamnya akhir itu kan makbul untuk berdoa, silahkan, ya, suruh anak-anaknya untuk mendoakan kita atau suruh minta tolong kepada kedua orang tuanya karena doanya orang tua itu makbul Bapak Ibu. Nah itu jawabannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan ya, beberapa pertanyaan ini sudah terjawab dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, dalam jawaban saya ini, saya mohon maaf. Semata-mata saya ingin meluruskan bagaimana caranya agar ibadah Bapak Ibu semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi dan juga tentunya bisa diterima oleh Allah amal ibadahnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Ya, mudah-mudahan dengan adanya nasihat ini ya, Bapak Ibu yang menonton video ini hatinya terketuk untuk memperbanyak ibadah kepada Allah ya, diantaranya dengan melaksanakan ibadah umroh.
Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.